Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Bawaslu Talk episode ke-12 bersama saya Jupriyadi Saputra. Topik hari ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting di penanganan pelanggaran, yaitu terkait dengan barang dugaan pelanggaran, dengan narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak Janten Putra Bangsa, anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta. Kemudian kita sapa terlebih dahulu Pak Janten, selamat siang. Selamat siang Mas Jupri dan teman-teman. Menarik ini Pak, kalau kita melihat sahabat-sahabat Bawaslu ini penasaran dengan barang dugaan pelanggaran itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu barang dugaan pelanggaran itu seperti apa Pak? Ya, jadi barang dugaan pelanggaran itu secara sederhana itu bisa dijelaskan sebagai barang, baik bentuknya itu ada dua jenis. Bentuknya itu bisa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berkaitan dengan tahapan pemilu maupun pemilihan dan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Nah, barang bergerak itu gampangannya adalah barang yang bisa berpindah tempat, mencair atau menguap. Nah, seperti itu disebut barang bergerak. Kalau contoh real ya bisa uang, minyak goreng, sembako, itu disebut barang bergerak karena mudah dipindah tempatkan. Nah, dan barang tidak bergerak itu memang tidak dijelaskan secara rigid, tetapi bisa kita sederhanakan. Barang tidak bergerak itu seperti bangunan atau rumah, itu jelas kan tidak mungkin kita pindahkan. Artinya di situ barang dugaan pelanggaran tentu saja adalah barang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan itu krusial. Barang itu harus ada saat pembuktian adanya dugaan pelanggaran. Gitu Mas. Wah, jadi ternyata barang dugaan pelanggaran itu tidak hanya uang Pak. Ternyata barang elektronik seperti benda-benda itu juga termasuk dengan barang dugaan pelanggaran. Ya, jadi barang dugaan atau BDP itu tidak harus bentuknya uang. Itu ada informasi elektronik, ada juga dokumen elektronik. Informasi elektronik itu bisa berupa misalkan telepon atau kemudian chat, WA atau DM pun itu bisa kita jadikan sebagai BDP dalam kategori informasi elektronik, atau bisa juga dalam bentuk dokumen elektronik, itu misalkan surat, SK, itu yang berupa scan kemudian dikirim atau melalui digital, melalui email maupun lewat handphone, itu bisa juga masuk dalam BDP, tidak melulu berupa uang atau berupa sembako seperti itu. Menarik bahwa sahabat Bawaslu bahwa barang dugaan pelanggaran itu tidak hanya berupa uang, tapi ternyata juga berupa bentuk bisa berupa elektronik, benda-benda yang lainnya. Menarik ini Pak Janten. Terus saya mendengar bahwa di Bawaslu Kota Yogyakarta sendiri adanya barang-barang yang nyangkut lama di kantor Bawaslu, padahal kasusnya sudah selesai. Ini seperti apa? Nah, itu sebenarnya kendala teknis karena begini. Secara aturan memang kita berdasar pada Perbawaslu 19 tahun 2018 tentang barang dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Tetapi aturan itu belum mengatur secara rigid dan teknis terkait misalnya bagaimana jika barang itu basi atau barang itu mudah menguap atau busuk. Itu bagaimana, apakah masih disimpan atau kemudian nanti dikembalikan atau seperti apa. Itu sehingga belum ada mekanisme yang rigid mengatur itu, sehingga dari Bawaslu sendiri ada dalam tanda kutip ketakutan dalam memproses itu. Apakah ini harus dikembalikan segera atau kemudian disimpan tetapi nanti menguap, mencair atau busuk. Maka belum berani memutuskan itu sebelum ada aturan teknis. Nah, tetapi kemudian menyusul ada surat edaran 26 nomor 26 tahun 2021 itu terkait dengan pengelolaan BDP itu. Makanya sekarang ada surat edaran tentang pengelolaan BDP itu ya Pak? Ya, jadi SE itu berguna untuk bagaimana kita memperlakukan, merawat BDP. Jadi misalkan
setelah kasus selesai itu harus seperti apa. Jika kasusnya berhenti itu harus seperti apa. Apakah segera dikembalikan, dan jika dikembalikan itu bagaimana mekanismenya. Apakah kemudian mengundang pemiliknya ke sini, atau kalaupun pemiliknya tidak diketahui, kan juga pernah terjadi pemiliknya tidak mengakui atau tidak ada yang merasa punya, maka nanti akan ada diumumkan di media, di website atau media sosial Bawaslu Kota yang nanti akan kita tunggu selama 7 hari. Jika tidak, nah itu ada aturan teknisnya, apakah itu dimusnahkan. Kemudian jika berupa uang, apakah itu kemudian nanti akan dikembalikan ke negara melalui bank negara, atau kemudian seperti apa, itu ada aturan teknis sehingga kita tidak perlu takut lagi dalam mengelola BDP itu. Baik Pak, kalau boleh tahu minta contoh nih, misalnya masyarakat lapor politik uang dan menyerahkan uang tunai nih, apa yang terjadi selanjutnya Pak? Nah, jadi kalau masyarakat kemudian lapor terkait dengan adanya uang tunai atau BDP yang dibawa, itu langsung nanti ada unit pengelola BDP dari Bawaslu. Itu kemudian akan mencatatnya dalam buku register. Dan itu ada mekanisme rigid, misalkan harus ada saksi, minimal 2 orang. 2 orang saksi. Nah, jadi BDP itu bisa berupa laporan masyarakat yang membawa BDP maupun pengawasan. Bawaslu sendiri beserta jajaran pengawasan kemudian menemukan dugaan pelanggaran beserta barangnya, itu bisa kita jadikan barang dugaan pelanggaran dan harus ada saksi. Tetapi kalau dari laporan, maka si pelapor sendiri itu menjadi salah satu saksi jika orangnya 1. Tapi jika pelapornya lebih dari 1, maka 1 dari pelapor, bisa 1 dari Bawaslu, atau keduanya dari pelapor, yang intinya adalah menjadi saksi bahwa barang ini merupakan barang dugaan pelanggaran dan sementara disimpan oleh Bawaslu, tercatat dan bentuknya apa, dimensinya berapa, atau kalau uang jumlahnya berapa, itu harus sama persis karena itu nanti terkait dengan pembuktian. Oh iya, benar-benar Pak, menarik sekali. Ini hal yang penting Pak, mungkin pertanyaan terakhir. Jadi nggak bisa disimpan, harus dicatat rapi, ditransparan. Nah, di semua ini harus ada berita acaranya Pak? Iya, jadi pencatatan itu harus ada berita acara. Jadi dapat dari siapa, kapan, waktunya, dan disaksikan oleh siapa, sehingga BDP itu tidak akan berubah bentuk. Misalkan kan dikhawatirkan kan begini, jika contoh misalnya minyak goreng merek A, tapi karena kelalaian maka berubah menjadi minyak goreng merek B, itu kan akan bermasalah nanti dalam pembuktian, karena pencatatan itu harus sesuai nanti ketika penuntutan, barang bukti harus diperlihatkan, itu harus sesuai. Jadi betul-betul harus ada perawatan dan bahkan unit khusus maupun tempat khusus untuk merawat itu. Baik, jadi saya paham nih Pak, BDP ini kan penting, bukan hanya soal barangnya, tapi kepercayaan publik. Tapi mungkin bisa dikuatkan lagi Pak, kenapa BDP ini hal yang sangat vital? Gitu. Ya, jadi BDP itu kenapa vital? Karena itu terkait dengan aset, tidak aset ya, tetapi yang namanya barang bukti itu gini. Ketika masyarakat atau kita sendiri yang menemukan, bagaimana masyarakat itu bisa percaya ketika kita tidak mampu memberikan transparansi? Benar. Misalkan ada, kalau sitaan uangnya hanya 100.000 aja tidak ada masalah. Tetapi ketika ada sitaan uang sejumlah 100 juta, bagaimana masyarakat bisa percaya kalau kita tidak transparansi dan tidak punya mekanisme pengaturan BDP? Benar. Maka BDP itu harus diatur sedemikian rupa dan dipublikasikan, sehingga seluruh masyarakat ini juga menjadi pengawas atau mengetahui bagaimana Bawaslu ini dalam mengelola BDP. Atau misalnya contoh kalau di kota Jogja memang belum ada kasus, tapi saya mendengar di kabupaten atau provinsi lain kan pernah melakukan sitaan 1 truk misalnya, baik berupa sembako maupun, nah bagaimana masyarakat bisa percaya itu? Apakah itu nanti dijual kembali atau seperti apa, kan kita harus sangat transparan. Bahkan mekanisme misalkan tidak ada pemiliknya pun nanti itu bisa dijual dan uangnya akan dikembalikan ke negara melalui mekanisme yang sudah diatur. Benar Pak. Baik Pak Jantan, terima kasih sekali atas penjelasannya. Jadi sahabat Bawaslu semuanya cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Jantan Putra Bangsa ini terkait dengan barang dugaan pelanggaran.
Jangan pernah anggap enteng soal barang bukti, dari situlah keadilan pemilu dimulai. Terima kasih kepada Pak Jantan yang sudah menjadi narasumber pada kali ini. Dan buat pendengar setia podcast Bawaslu Talk, jangan lupa follow di channel YouTube Bawaslu Kota Yogyakarta. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.